Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama cara pengisian e-kinerja 2022 part yang kedua, dimana yang kemarin kita sudah pernah mengisi tentang e-kinerja. Langsung saja Bapak Ibu bisa masuk ke halaman kinerja.bkn.go.id, kemudian login menggunakan user MySAPK. Ya, perlu kami ingatkan kembali, username-nya menggunakan NIP, kemudian password yang sudah pernah kita isikan sebelumnya. Ya, seperti ini. Ya, Bapak Ibu, nanti targetnya adalah merubah status draft ini menjadi status persetujuan, di mana yang nanti yang menilai adalah atasan kita, atau dalam hal ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Yang kita lakukan pertama adalah melakukan di detail SKP. Klik di detail SKP. Seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengecek di halamannya masing-masing. Di sana ada 7 item. Di tempat saya ini ada 5 item. Kita menyesuaikan saja. Kalau ya 7 ya kita isi 7. Nanti kalau 5 ya 5. Yang kita lakukan bersama adalah sekarang adalah menambahkan indikator dari aspek ini ya, indikator kinerja individu. Yang dilakukan adalah Bapak Ibu nanti mengisi aspek, kemudian indikator kinerja dan target tahunan. Misal contoh kita akan mengisi di item yang nomor pertama ini. Ya, seperti ini. Kita akan isi. Perlu Bapak Ibu cermati, kita cek terlebih dahulu RHK-nya, rencana hasil kerja ini misalnya terlaksana perencanaan. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah tambah indikator. Ya. Tambah indikator, nanti Bapak Ibu cukup memilih atau mengisi sesuai dengan data yang sudah kami buatkan. Jadi Bapak Ibu tinggal kopas saja. Ya, seperti ini. RHK-nya tadi terlaksana perencanaan, aspeknya kuantitas. Kemudian indikatornya laporan PKG, boleh diketik, boleh dikopas dari punya saya ini. Copy, kemudian paste. Targetnya hanya menambah angka 1 di depan laporan PKG. Jadi bisa langsung kita paste lagi tadi, paste ditambah 1. Kemudian ditekan OK. Karena saya sudah mencoba, ini hanya contoh saja. Tekan OK. Yang kedua juga sama. Yang kedua kita lihat RHK-nya kurikulum pada satuan pendidikan. Kita coba tambah indikator. Kemudian aspeknya tetap kuantitas. RHK-nya kurikulum pada satuan pendidikan. Indikatornya laporan kurikulum satuan pendidikan. Kita copy, kita masukkan di sini. Targetnya di sini paste lagi ya. Targetnya hanya 1. Kemudian ditekan OK. Ini dikerjakan terus sampai jumlah RHK-nya ini, itemnya ini lengkap, semuanya sudah ada. Bapak Ibu tinggal kopas dari PDF yang sudah kami berikan ini. Sementara itu kemudian yang dilakukan setelah semuanya selesai, yang dilakukan adalah mengajukan SKP, di mana nanti setelah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sam menyetujui, nanti akan muncul persetujuan di status SKP kita. Kita coba ya. Seperti ini. Apakah Anda yakin mengajukan SKP? Setelah mengajukan kita tidak bisa merubah. Kalau misalnya ada perubahan, kita harus meminta pada atasan untuk menurunkan lagi statusnya menjadi status draft. Kita pilih OK.
Kalau seperti ini berarti tinggal menunggu proses dari penilaian kepala sekolah. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Setelah SKP kita dari draft tadi dinilai oleh atasan, maka akan berubah statusnya menjadi status SKP-nya persetujuan. Kita refresh, jadi dari draft nanti setelah dinilai akan menjadi persetujuan. Nah, ini kita tidak bisa mengedit lagi, ya. Ini sudah terisi lengkap. Kemudian yang dilakukan sekarang adalah mengupload bukti tentang masing-masing item ini. Jadi misalnya target tahunannya 1 laporan PKG, berarti kita mengupload 1 laporan PKG itu dalam bentuk PDF yang sudah kita taruh ke dalam Dropbox ataupun ke dalam Google Drive. Contohnya seperti ini. Yang dilakukan adalah klik di SKP, kemudian pilih penilaian. Ini statusnya sudah berubah, Bu ya. Penilaian. Ya. Kita cari yang paling bawah sendiri. Kemudian memilih pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Klik ya. Ya, seperti ini. Yang dilakukan adalah menekan tanda tambah seperti ini, ya. Misalnya ini targetnya 1 laporan PKG, karena saya belum ada bentuk laporannya, maka belum bisa kita masukkan. Ini contohnya yang sudah ada. 1 laporan kurikulum satuan pendidikan, ini saya masukkan SK mengajar. Kemudian ada lagi 2 sertifikat, saya memasukkan sertifikat yang ada yang sudah saya punyai selama 1 tahun kemarin. Kemudian buku pedoman ini adalah perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Itu sama dengan buku pedoman. Ini di PDF-kan. Kemudian 1 laporan hasil evaluasi, ini adalah SK pernah menjadi panitia penilaian. Ini belum saya masukkan. Jadi cara masukkannya, saya ambil contoh ya Bapak Ibu. Ini saya hapus 1. Ya, kemudian saya tambahkan lagi karena di indikator ini ada 2 sertifikat yang dimasukkan. Tambah. Nah, kemudian nama bukti. Nah, buktinya ini adalah, kebetulan saya sudah menyiapkan file tersebut di komputer saya. Jadi seperti ini. Ya, kita cari foldernya. Ini ada sertifikat. Ya, sertifikatnya sudah saya masukkan di sini. Kebetulan saya menggunakan Dropbox. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Google Drive, Bapak Ibu cukup mengambil link saja dari Google Drive tersebut. Jadi tinggal mungkin klik kanan ya, atau share, kemudian pilih copy link. Karena saya menggunakan Dropbox, saya juga mengambil linknya saja seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan, ini buktinya, sertifikat kegiatan MGMP 3 tahun 2022. Buktinya bentuk link Bapak Ibu. Kalau sudah, tekan OK. Nah, seperti ini yang dikerjakan Bapak Ibu semuanya.
Mungkin itu Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Jadi targetnya di awal itu Bapak Ibu harus mendapatkan status SKP persetujuan. Yang menilai ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Nanti akan kami share tentang RHK ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.